Oh iya, saya lupa. Oh iya. Hai, perkenalkan, nama saya Ananda Bardinato dari kelas 4A nomor presensi mahasiswa 211406080. Kali ini saya akan mempresentasikan cara pengerjaan soal UTS klub matematika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan berusaha menyampaikan pembahasan masalahnya dalam bentuk video ini dirumuskan untuk kalian. Nah, di sini saya akan menyelesaikan atau memecahkan masalah soal UTS klub matematika, yaitu nomor 2. Nomor 2. Ya, nomor 2. Di sini saya akan bacakan soal terlebih dulu ya. Nomor 2 ini kita sudah tahu di dalamnya di sini terdapat ada gambar 2 balon datar. Nah, balon datar apakah itu? Yang pertama ada balon datar lingkaran dan juga persegi yang tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena mirip persegi saja, mirip saja, tapi bukan persegi. Oke. Selanjutnya saya akan tuliskan soal di bawah. Jika jari-jari lingkaran adalah 1 cm, maka berapakah luas bangun atau daerah yang diarsip itu? Nah, kira-kira bagaimana ya cara mengerjakannya? Oke, saya akan bisa menyelesaikannya terlebih dahulu. Sebelum saya akan mempresentasikan caranya, saya akan menuliskan yang diketahuinya dulu. Nah, dari soal ini yang sudah terlihat jelas yang diketahui yaitu jari-jari lingkaran. Nah, setiap lingkaran di dalam balon datar ini terdapat jari-jari. Jari-jarinya semuanya 1 cm. Satu. Nah, semua balon datar lingkaran pada soal nomor 2 ini atau di dalam balon datar ini semuanya jari-jarinya 1 cm. Oke, saya akan tulis di sini. Diketahui jari-jari itu R saja ya, saya akan tulis R saja. R atau jari lingkaran sama dengan 1 cm. Kemudian kira-kira apa yang ditanya pada permasalahan soal di nomor 2 ini? Yang ditanyakan yaitu berapakah luas daerah yang terhasil? Sebelum kita akan menjawab, kita akan menganalisis terlebih dahulu bangun datar atau bangun yang terdapat pada soal nomor 2 ini. Oke, saya akan geser dulu ke sini. Nah, di bangun datar atau di gambar ini terdapat
4 gambar lingkaran dan di sela-sela ini, sela-sela lingkaran terdapat arsiran. Nah, di sini kita akan menghitung beberapa daerah yang dihasilkan terlebih dahulu. Di sini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 daerah yang terarsir di gambar ini. Kemudian kita akan hitung berapa persimpangan yang ada di bukan persimpangan dulu. Kita akan menghitung garis lengkung lingkaran yang terdapat atau di dekat daerah yang diarsir ini. Kita akan hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita akan tulis 12 garis lengkung. Oke, kita sudah tahu garis lengkungnya di sini ada 12. Kemudian kita akan menghitung ada berapa persimpangan atau pembatas pada bangun lingkaran ini. Ya, kalau data lingkaran ini, nah kita hitung yang sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan tulis bagi 4 saja. Untuk mengetahui berapa jumlah bangun datar yang akan kita hitung pada kasus seperti ini. Nah, untuk mengetahuinya kita bagi terlebih dahulu. 12 bagi 4 berapa? 12 bagi 4 yaitu sudah kita ketahui jawabannya ada. Yang berarti dari 12 lengkung, 12 lengkungan lingkaran yang ada di dekat daerah yang diarsir ini, jika digabungkan semuanya menjadi 3 bangun lingkaran. Nah, yang kemudian kita akan gambar tadi yang saya jelaskan berkaitan tentang persimpangan ini. Nah, itu tadi untuk mengetahui berapa bangun datar persegi yang akan kita jadikan satu dengan bangun datar lingkaran ini. Nah, tadi ada 1, persimpangannya 1, 2, 3, 4. Kita bagi 4 dengan 12 bangun lingkaran tadi. Dan jumlahnya juga sama, ada 3 bangun persegi. Nah, dari awal tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya bangun ini ternyata ada 2 bangun mirip persegi dan juga lingkaran atau kalau kita lihat, sehingga agar lebih mudah dihitungnya kita anggap saja ini bangun persegi dan bangun datar lingkaran. Kemudian kita akan menghitung bangun datarnya terlebih dahulu atau bangun yang diarsir, sehingga kita dapat simpulkan dari 3 bangun lingkaran dan 3 bangun persegi jika disatukan gambarnya dan jika digabungkan kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, persegi itu yang luarnya dan di dalamnya terdapat bangun lingkaran. Maaf, lingkaran saya terlalu ya anggap saja ini lingkaran dan di pinggir-pinggirnya ini diarsir. Nah, diarsir. Ini diarsir. Nah, ini arsir. Semua ini arsir. Ini juga arsiran. Nah, ini arsir. Nah,
Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, di dalamnya bangun datar persegi ada lingkar, dan totalnya semua sudah gabung ada 3 bangun. Nah, semuanya ada 3 bangun datar yang bentuknya yang gabungan dari persegi dan lingkar. Bentuknya. Nah, kita akan menghitung berapa luas daerah yang diarsir. Nah, kita hitung bangun datar ini yang sudah kita hitung, kita sudah tahu, kita sudah analisis tadi dari 12 lengkung lingkaran dan juga 4 persimpangan sudah kita ditemukan ada 3 gabungan bangun datar dari persegi dan lingkaran. Kita akan hitung yang pertama dari bangun persegi terlebih dahulu. Oke, saya akan di sini. Gimana ya? Saya mungkin akan di sini saja ya. Kalau sini mungkin luas persegi. Luas persegi ini sudah kita ketahui bersama rumusnya sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya sisi kali sisi. Nah, seperti ini. Sisi kali sisi. Kemudian kita akan hitung sisinya persegi ini kira-kira berapa ya? Nah, untuk mencari tahu sisi dari sisi dari bangun datar persegi ini, kita harus tahu terlebih dahulu dari diketahuinya dari dalam soal ini. Nah, ternyata jari-jari lingkarannya 1 cm. Nah, 1 cm ini jika direfleksikan pada bangun datar persegi ini, kira-kira hanya setengah sisi persegi ini. Nah, jika kita tahu penuhnya, jumlah penuhnya, kita dengan mudah kita jadikan ini bukan jari-jari lagi tapi diameter. Nah, jari-jari di dalam lingkaran ada diameter. Nah, 1 cm ini hanya jari-jarinya saja. Nah, jika di diameter, maka totalnya 1 cm tambah 1 cm, yaitu 2 cm. Nah, sudah kita temukan juga bahwasanya diameter dari lingkaran ini jumlahnya, bukan jumlahnya sih, panjangnya 2 cm. Nah, panjangnya 2 cm sama dengan panjang sisi bangun datar persegi. Nah, sehingga kita tulis di sini 2 kali 2. Nah, jangan lupa juga atau agar kita lebih mudah untuk menghitung ketiga bangun ini. Jadi kita jadikan satu aja ya. Kita hitung luas persegi ini sekaligus menjadi 3 bangun persegi. Kita kalikan 3 saja agar lebih mudah dan tidak memenuhi papan atau agar mempersingkat waktu. Nah, 4 kita sudah tahu 2 kali 2 4 kali 3. Nah, mohon maaf, saya lupa menuliskan satuannya. 2 cm kali 2 cm kali 3. 3-nya ini menunjukkan banyaknya bangun persegi yang sudah kita hitung tadi yang di sini. Nah, berapa ya? 2 cm kali 2 cm yaitu 4 cm kali 3. Nah, kita kalikan 4 kali 3 hasilnya 12 cm. Jangan lupa satuannya persegi karena luas. Nah, kita sudah tahu
luas bangun datar perseginya. Berikutnya kita akan menghitung luas bangun datar lingkarannya. Saya akan tulis di bawahnya atau mungkin di sini ya. Ini yang pertama luas perseginya, kemudian saya akan tulis sini luas lingkarannya. Luas lingkaran ini rumusnya yaitu pi r kuadrat. Nah, tulis dulu pi kali r kuadrat sama dengan pi-nya. Agar mudah untuk menghitung, kita jangan pakai 2/7 karena jari-jarinya yang diketahui dalam soal itu 1 cm. Agar memudahkan mengisi waktu, kita memakai atau menggunakan pi-nya 3,14. Kita tulis 3,14 kali r-nya tadi 1 kuadrat. Oke, 1 kuadrat, dan juga dikali banyaknya bangun datar lingkaran tadi. Nah, tadi ada 3. Kita tulis di sini 14 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat ini jadi 1, tetap 1, terus 3,14 tetap 3,14, terus kita beri 3. Nah, kita tulis di sini 3,14 kali 1, tapi 3,14 kali 3 sama dengan apa ya? 3,14 kali 3 9,42 cm persegi. Nah, kita sudah tahu, kita sudah dapat hasilnya dari luas bangun datar masing-masing, yaitu luas persegi dan juga luas lingkaran. Untuk mengetahui luas yang dihasil, kita tinggal kurangi saja jumlahnya luas bangun datar persegi dengan luas bangun datar lingkaran. Saya buat di sini aja ya. Saya kasih garis biar mungkin tidak menabrak atau tidak maruk dengan perhitungan yang ini. Jadi tidak nabrak. Saya di sini luas bangun biasa. Nah, luas persegi sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkar. Nah, sama dengan luas perseginya berapa ini? 12 cm persegi. Kita tulis saja 12 cm persegi dikurangi 9,42 cm, yaitu luasnya dari lingkaran. Kita terus 9,42 cm persegi. Kira-kira berapa ya hasilnya? Ternyata dari perhitungan ini 12 cm persegi beras 12,42 hasilnya 2,58 cm persegi. Ini merupakan hasilnya atau luas daerah yang dihasil pada bangun datar D atau gambar di nomor 2. Saya tulisnya jadi luas daerah yang dihasil pada gambar di soal yang nomor 2 hasilnya adalah 2,58
cm persegi, 2,58 cm persegi. Hasilnya selesai. Kali ini berikutnya saya ingin mengerjakan atau membuat soal dari modifikasi dari soal UTS blok matematika. Di sini saya mengambil contoh memodifikasi soal yang nomor 3 yang gambarnya seperti berikut. Dapat sebuah persegi atau persegi panjang di dalam ini saya tidak tahu secara detailnya, sepertinya persegi panjang. Nah, di sini dalam sini tanyakan ada gambar yang dihasil dan juga yang tidak ada, bidang yang dihasil, ada bidang yang tidak dihasil. Nah, soalnya saya modifikasi seperti ini. Luas daerah yang tidak dihasil pada gambar berikut adalah 64 cm. Nah, sudah diketahui 64 cm untuk luas yang tidak dihasil. Nah, pertanyaannya berapakah luas daerah yang dihasil? Nah, daerah yang dihasil ini, bidang yang dihasil ini. Nah, saya coba hitung dulu ya. Tahunnya dulu 3 tahun. Nah, dari gambar ini kita sudah terlihat secara terpampang nyata bahwasanya luas daerah yang tidak dihasil itu adalah di 64 cm. Luas persegi panjang dan tidak dihasil yaitu 60 tidak dihasil. Tidak dihasil. Dihasil adalah 64 cm persegi. Kemudian yang ditanyakan yaitu pada kasus atau soal berikut adalah berapa luas daerah pada bidang yang dihasil. Yang dihasil, oke, terus buat. Nah, ini sebelum kita mengerjakan atau menjawab soalnya, kita analisis terlebih dahulu. Di sini terdapat gambar bangun data yang bentuknya mungkin persegi panjang atau persegi, dan di dalamnya juga bangun datanya sama seperti bangun data yang di luar. Bangun data di dalam dan bangun data di luar bentuknya sama. Nah, kita coba analisis. Cara mengerjakannya kita membuat beberapa kemungkinan. Nah, beberapa kemungkinannya yaitu tanggal 10. Kita tulis luasnya ya sudah diketahui yaitu 64 cm. Nah, kita tinggal tulis saja. Kita hubungkan kira-kira 1 kali berapa hasilnya 64. 64 1 tetap 64 ya. Terus yang 2 64 dibagi 2 32. Kemudian kalau 3 64 bagi 3 bisa adanya 4 dibagi 64 hasilnya itu 16 dan seterusnya itu 8 kali 8 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita ambil kemungkinan saja yang kira-kira masuk akal atau mungkin kita coba. Yang pertama kita menggunakan yang ini.
4 dikali 6 guys. Kita coba di sini. Kita coba cocokkan dan dengan gambar yang ada di sini. Kita buat analisisnya seperti ini. Saya buat gambar lagi ya di sini. Nah, ini kita coba membagi bidang 64 itu. Ternyata bangun datar di luar dan di dalam ternyata persegi panjang. Jadi kita coba bagi dua segi. Nah, kita bagi dua, baik itu sisi panjangnya dan juga sisi lebarnya. Nah, kita coba analisis dari kemungkinan yang 4 kali 16 ini, 4 kali 16 ini. Nah, jika lebarnya 4, maka setiap sisi persegi panjang yang kecil-kecil ini, yaitu sisinya semuanya 2 cm. Nah, kemudian untuk panjangnya, karena di sini 16 cm, maka kita bagi 2 untuk persegi yang 1 dan persegi yang 2. Nah, di sini kita juga tahu bahwasanya kita akan coba kalikan luas dari satu bidang bangun datar yang ada di sini, yang kecil-kecil. Kira-kira hasilnya sama apa tidak ya? Kita coba luas persegi panjang, rumusnya pi kali L. Ini hasilnya kita coba panjangnya 8 cm kali lebarnya 2 cm sama dengan 16 cm persegi. Ini hasilnya. Jadi semua bangun datar persegi panjang yang ada di dalam gambar ini, luasnya semuanya luasnya 16 cm persegi. Untuk menghitung bangun bidang yang terakhir ini juga kita membuat analogi seperti tadi. Nah, luas bangun datar yang di dalam kita bagi menjadi beberapa bidang bangun datar. Sama juga seperti yang ada di bangunnya di atas ini atau bidang di atas sini. Nah, coba kira-kira menjadi berapa bidang bangun datar persegi panjang. Mohon maaf, mungkin jika gambarnya tidak mirip seperti persegi panjang karena saya ingin menjelaskan bahwasanya di sini gambarnya persegi panjang. Jadi kalau untuk gambarnya secara jelas, di sini keterbatasan alat. Mohon maaf ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya arsip dulu. Nah, kira-kira bidang yang diarsip ini keseluruhannya terdapat 5 bangun persegi panjang. Dan jika semuanya ditotal dalam satu gambar ini terdapat 9 bangun datar persegi panjang dan masing-masing luasnya yaitu 16 cm persegi. Nah, kita hitung dulu ya di sini. Jadi sudah diketahui ya bahwasanya di sini ada 5 bangun datar persegi panjang yang ada di dalam
kotak, kotak atau gambar di soal ini. Nah, jadi untuk menghitungnya hasilnya itu kira-kira saya mulai di sini aja. Luas persegi panjang yang dihasilkan dihasil rumusnya yang pertama yaitu kita tulis luas persegi panjang pi kali L. Dan jangan lupa juga dikalikan sejumlah banyaknya persegi panjang yang ada di dalam gambar tersebut. Tadi ada berapa gambar di gambar? Ada 5 persegi panjang. Katakan juga ya seperti kali 5. Berarti 4 kali 8 kali 2 8 cm dikali 2 cm dikali 5 hasilnya ternyata ditemukan 16 cm dikali 5 sama dengan 80 cm persegi. Kenapa kalau masuk dikalikan 5? Karena proporsi waktu juga dan hasilnya kira-kira untuk dijumlahkan 8 kali 2 16 kali 5 16 tambah 16 tambah 16 5 kali hasilnya sudah sama dari 80 cm. Nah, kira-kira untuk hasil dari soal itu dari ini yaitu berapa luas daerah yang dihasil hasilnya 80 cm. Jadi luas daerah yang dihasil adalah 80 cm persegi. Nah, ini hasilnya dari modifikasi soal. Saya membuat sendiri dan memodifikasi seperti nomor 3 di soal UTS. Ini hasilnya.